Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang jenis amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam, namun juga dapat memikat doa para malaikat. Kita harus yakin dan sadar bahwa kesuksesan yang kita raih, kebahagiaan yang kita peroleh, tidak seluruhnya merupakan hasil jerih payah kita semata. Tidak semuanya merupakan hasil dari ikhtiar kita sendiri. Tetapi ada andil orang lain di situ, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya karena doa orang tua kita, doa saudara dan keluarga kita, bahkan doa orang lain yang kita tidak kenal. Bahkan terlebih lagi adalah doanya para malaikat. Tentu kita sangat rindu dan ingin sekali didoakan oleh para malaikat. Karena malaikat merupakan makhluk Allah yang ketaatannya 100% kepada Allah. Dan kedekatannya sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ketaatan para malaikat kepada Allah, terukir dalam salah satu ayat dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Terutama pada penggalan ayat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak pernah maksiat, tidak pernah membangkang, tidak pernah ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian terkait dengan kedekatan para malaikat dengan Allah juga dijelaskan dalam salah satu ayat yang cukup pendek. Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 21, Allah menjelaskan, Yashhaduhul muqarrabun. Malaikat disebut oleh Allah dengan istilah al-muqarrabun, yaitu makhluk-makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya adalah, apakah jenis amalan-amalan yang dapat memikat doa malaikat itu? Ternyata dalam banyak hadis Nabi SAW dijelaskan bermacam-macam jenis amalan yang disyariatkan oleh Islam, mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya, melaksanakannya. Tetapi bonusnya justru bisa mendatangkan dan memikat para malaikat untuk mendoakan kita. Apa saja jenis perbuatan-perbuatan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Salah satunya pada kali ini kita membahas yaitu menunggu, menanti, atau menjaga waktu sholat. Sepintas mungkin terkesan sangat sederhana. Ketika orang misalnya sholat maghrib, lalu melantunkan ayat Al-Quran, berzikir, wirid, berdoa, dengan niat juga sambil menunggu agar bisa melaksanakan sholat Isya tepat waktunya. Maka menunggunya itu merupakan syariat yang diapresiasi oleh Allah dengan pahala yang sangat berlipat. Di antara keunggulan dan hikmah serta fadilah orang yang menunggu waktu sholat,
Antara lain dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La yazalul abdu fi salatin ma kana fil masjidi yantaziru shalah ma lam yuhdits." Seorang hamba akan senantiasa dihitung, dinilai sebagai amalan yang pahalanya sama dengan sholat selama ia masih di masjid atau menunggu tibanya waktu sholat dan belum berhadas. Artinya bahwa orang yang menunggu tibanya waktu sholat itu, maka menunggunya itu nilainya sama dengan pahala orang yang melaksanakan ibadah sholat. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan, wal muradu annahu fi thawabis shalah madama yantaziruha. Bahwa yang dimaksud dengan yantazirus shalah di situ, maka nafi sholatin di situ adalah nilai pahalanya sama dengan sholat itu sendiri. Dan itu pula yang dijelaskan oleh Imam Muslim dalam hadis lain yang senada, bahwa orang yang menunggu tibanya waktu sholat, hatinya terpaut dan ingin menunggu waktu sholat, maka menunggunya itu mendapatkan nilai pahala seperti pahala orang yang melaksanakan sholat. Kemudian tidak hanya itu saja, ternyata orang yang menunggu tibanya waktu sholat juga didoakan oleh para malaikat. Hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadukum ma qa'ada yantaziru shalah fi sholatin ma lam yuhdits yad'u lahul malaika. Salah seorang di antara kalian dihitung dalam sholatnya, artinya mendapatkan pahala sholat selama duduk menunggu waktu sholat, dan para malaikat mendoakannya. Apa doa para malaikat? Dua. Yang pertama doa malaikat Allah adalah Allah maghfir lahu. Ya Allah, ampuni dosa orang yang menunggu waktu sholat itu. Dan yang kedua doa malaikat adalah Allahumma rahamhu. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada hambamu yang menunggu waktu sholat itu. Malaikat mendoakan kita agar kita diampuni dosa kita, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika kita bicara tentang rahmat, maka setidaknya rahmat itu memiliki dua makna secara universal. Rahmat bisa berarti materi yang kita sebut dengan rizki. Rahmat juga bisa berarti kasih sayang Allah, limpahan curahan cinta dan kasih sayang Allah akan kita dapatkan. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Maka marilah paling tidak kita menjaga dalam hati kita, dalam kesempatan yang kita miliki, untuk menunggu waktu sholat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.